Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wasta'inu bis-sabri was-salati ma'as-sabirin. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita memanjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, rahmat serta nikmat-Nya, sehingga pada subuh kali ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat keselamatan, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih diberikan keistiqomahan. Allah memberikan kemampuan, Allah memberikan kesempatan, dan Allah memberikan kemauan untuk bisa hadir di tempat yang penuh berkah ini untuk melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah, dan dilanjutkan dengan keistiqomahan kita untuk mengkaji ilmu, bertadabbur ilmi, saling berpesan dalam kebenaran dan saling berpesan dalam kesabaran. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi membawa risalah dari alam kegelapan ke alam terang benderang. Alhamdulillah, sebagaimana mukadimah tadi, kita sangat harus bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Bukan karena kemauan kita, bukan karena kemampuan kita hadir di sini, tapi karena Allah yang memberikan kemampuan itu, Allah yang memberikan kesempatan sehingga kita sempat hadir. Jadi semuanya adalah intervensi Allah sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Alhamdulillah, pada kesempatan ini sesuai dengan jadwal saya akan melanjutkan kajian tentang meniti jalan ke Baitullah sebagai kajian rutin yang insya Allah pada hari ini adalah kajian yang ketiga, ya, kajian yang ketiga, ya, yang mana beberapa bulan yang lalu, ya seharusnya tiap bulan ini kita sudah masuk ke masalah pengantar meniti jalan menuju ke Baitullah. Kemudian beberapa bulan yang lalu juga topiknya adalah bagaimana memantaskan diri kita sebagai calon tamu Allah yang memang berhak mendapat panggilan. Dan alhamdulillah, untuk seri yang ketiga ini kita akan coba mengulas hukum dan keutamaan haji dan umroh. Ya. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa tahun 2025 ini adalah tahun terakhir Kementerian Agama menyelenggarakan ibadah haji. Tahun ini, kemarin Undang-Undang Penyelenggara Haji sudah terbit, Undang-Undang yang terbaru nomor 14 tahun 2025, yang mana awalnya penyelenggara haji dilaksanakan oleh BPH, Badan Penyelenggara Haji. Sekarang dibentuk kementerian baru, Kementerian Haji dan Umroh. Jadi sekarang urusan haji itu sudah tidak ditangani oleh Kementerian Agama. Yang mengurus ini adalah Kementerian Haji dan Umroh. Ya. Makanya tahun ini adalah tahun terakhir Kementerian Agama menyelenggarakan. Dan mungkin Bapak Ibu mendengar, mungkin ada saudara tetangga, bagaimana perjalanan tahun haji tahun 2005 ini. Mungkin Bapak Ibu melihat bagaimana share-sharean di sosmed, begitu banyaknya permasalahan karena apa? Awalnya kuncinya sebenarnya karena memang tahun ini pemerintah Indonesia itu
menunjuk 8 syarikat. Ya, 8 syarikat itu adalah perusahaan yang menang tender untuk menangani jamaah seluruh Indonesia. Nah, sehingga dengan banyaknya syarikat, otomatis juga banyak maktab. Dengan banyaknya maktab berarti banyaknya hotel. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar tahun ini memang banyak permasalahan, memang kenyataannya iya. Sampai ada yang terpisah, orang tua dan pendamping, suami dan istri, ya, terpisah pembimbing dan jamaahnya, terpisah hotel, terpisah zona, dan berbagai macam permasalahan tahun ini. Mudah-mudahan tahun 2026 insya Allah perjalanan haji itu mulai bulan April ya, 2026, dan sudah ditetapkan hanya 2 syarikat. Jadi insya Allah mudah-mudahan Indonesia mendapat 2 syarikat ini akan lebih baik tahun depan. Saya sendiri kemarin membawa jamaah 280 jamaah, itu terbagi 4 syarikat, 8 hotel. Bayangkan kami harus mengurus jamaah 8 hotel. Kebetulan saya ditunjuk sebagai Amirul Hajj, pembimbing ibadah. Saya ditempatkan di zona Sisa. Sisa itu dekat Mina. Jamaah saya di Misfalah. Misfalah itu 2 kilo dari Masjidil Haram. Jarak Misfalah dan Sisa itu kurang lebih 15 kilo, Pak. Bayangkan kami harus terpisah dengan jamaah, sehingga kami mengkondisikan kami harus numpang kamar di jamaah dan kami tidak menggunakan hotel kami di Sisa, karena memang Sisa itu daerah dekat lempar jumroh jamarat. Biasanya jamaah-jamaah plus itu ditempatkan di sana karena jaraknya dekat. Nah, inilah banyak permasalahan-permasalahan tahun ini yang mudah-mudahan insya Allah akan menjadi perbaikan tahun depan. Tapi tidak mengurangi niat kita untuk betul-betul tetap ikhtiar untuk menjalankan kewajiban kita. Jadi memang tahun ini sudah terbentuk undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 bahwa penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan. Dan ada satu yang menarik, salah satu pasal di undang-undang itu bahwa 2025 ini pelaksanaan umroh itu bisa dilaksanakan secara mandiri. Jadi pelaksanaan perjalanan umroh itu bisa dilaksanakan oleh PPIH, penyelenggara ibadah umroh. Yang kedua bisa mandiri, yang ketiga melalui kementerian. Nah, inilah yang menjadi suatu tantangan mandiri, artinya kita bisa berangkat sendiri tanpa melalui biro perjalanan. Kalau tahun kemarin tidak boleh, ya tahun dulu cuma bisa dilaksanakan oleh biro perjalanan dan kementerian. Tahun ini mandiri sudah bisa. Cuman ada satu permasalahan, bahwa ketika kita melaksanakan perjalanan mandiri itu asuransinya tidak di-cover, tidak dijamin. Beda kalau kita melaksanakan perjalanan melalui salah satu biro, asuransi kesehatan terutama terjamin. Nah, itu mungkin salah satu plus minusnya ketika kita harus melaksanakan. Dan memang kami sering menyarankan kepada saudara-saudara kita yang ingin umroh, kalau memang pertama kali umroh, memang seharusnya harus melalui biro perjalanan, karena sistemnya sudah dan bisa memaksimalkan ibadah, karena tidak usah berpikir, tidak perlu harus cari hotel sendiri, tidak harus mencari tiket sendiri dan sebagainya. Ya, tapi peluang itu ada. Oke, kita kembali ke materi. Nah, ini adalah kajian ketiga, yang mudah-mudahan kita bisa istiqomah menyelesaikan kajian ini sampai tuntas nanti. Ini adalah kalimat tarbiyah sebagai pembuka. Memang kalimat ini adalah kalimat tauhid.
kemarin materi yang sebelumnya, salah satu memantaskan diri kita untuk mendapat panggilan itu betul-betul kalimat talbiyah ini sudah dihafal, ya. Karena ini ucapan-ucapan yang memang harus terucap selama di sana, selalu dirutinkan. Sejak mengambil mikot di Bir Ali, Zulhulaifa, labbaik Allahumma umratan, langsung kalimat ini selalu dilantunkan hingga sampai di depan pintu Masjidil Haram. Jadi mohon izin, mari kita membaca talbiyah sama-sama. Mudah-mudahan bacaan talbiyah ini membuka insya Allah panggilan itu kepada kita untuk bisa mendapat panggilan ke Baitullah. Kita sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu, aku penuhi panggilan-Mu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu, aku penuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji dan nikmat hanyalah milik-Mu, juga semua kerajaan, dan tidak ada sekutu bagimu. Mudah-mudahan dengan terbiasanya lantunan tarbiyah ini juga menjadikan kita pantas mendapatkan panggilan oleh Allah untuk menunaikan baik itu ibadah umroh maupun haji nantinya. Saya akan mengulas sedikit apa sih pengertian tentang haji dan umroh. Intinya bahwa haji dan umroh itu adalah perjalanan fisik, perjalanan hati, ya. Jadi memang butuh fisik, butuh penataan hati. Jadi pengertian umum adalah berkunjung ke Baitullah dan melaksanakan ibadah di Masjidil Haram dengan syarat dan rukun serta waktu yang tertentu. Jadi yang digarisbawahi ini adalah perjalanan ke Masjidil Haram, ya. Jadi bukan ke Masjid Nabawi, bukan, ya, ke Masjidil Haram dengan syarat dan rukun serta waktu yang ditentukan. Perbedaannya apa dengan haji dan umroh? Haji itu kita sepakat dari keempat mazhab itu bersifat wajib, sebagaimana rukun Islam yang kelima adalah melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Kita nanti akan coba membahas istiqomah ini, apa sih batasannya, mampu itu di mana, dan waktunya sudah ditentukan, tanggal 9 Zulhijjah ketika wukuf di Arafah. Jadi jamaah yang tidak melaksanakan wukuf di Arafah berarti tidak berhaji. Ketika wukuf tanggal 9 Zulhijjah biasanya di tanah air melaksanakan puasa Arafah, ya. Kemudian umroh bersifat sunnah, ya. Kemarin kalau nggak salah saya sempat tanyakan, umroh itu wajib atau sunnah? Sunnah, ya. Coba nanti kita lihat. Dan waktunya dilaksanakan sewaktu-waktu, kapanpun, ya. Tapi aturan pemerintah kerajaan Saudi 2 minggu sebelum kedatangan jemaah haji itu semua jemaah umroh harus meninggalkan kota Mekah. Dan setelah itu kurang lebih 3 minggu setelah pelaksanaan prosesi haji itu semua diizinkan untuk melaksanakan ibadah pemberangkatan ibadah umroh masuk ke tanah suci. Jadi umroh itu bersifat sunnah dan dilaksanakan sewaktu-waktu, ya. Nah, hukum haji, kita ulas sedikit hukum haji, bahwa hukum haji itu wajib ain
setiap muslim yang memenuhi syarat istitoah. Dalilnya apa? Surat Al-Imran ayat 97. Ya. Ayat 97 kita lihat di sini Al-Imran ayat 97. Di sini ada kata-kata walillahi 'alan nasi hijjal baita man istata'a ilahi sabila di tengah-tengah ayat. Ya, dan kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji. Jadi tidak ada perbedaan istilah di antara keempat mazhab bahwa memang di ayat Al-Quran Al-Imran ayat 3 memang sudah ditentukan kewajiban walillahi 'alan nasi hijjal baita man istata'a, bahwa orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan haji dan melakukan suatu kewajiban. Ya, tidak kembali di sini. Haji termasuk rukun kelima sehingga meninggalkan padahal mampu itu adalah dosa besar. Karena itu kita tidak melaksanakan salah satu rukun padahal mampu. Haji hanya sekali seumur hidup yang wajib. Jika kita mendapat kesempatan mengulangi, itu sudah hukumnya sunnah. Ya, hadis Nabi, wahai manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji atas kalian, maka berhajilah. Ya. Rasulullah berapa kali Bapak Ibu melaksanakan haji? Cuma 1 kali. Umrohnya berapa kali? Pas nikah berapa kali Pak? Ya, 4 kali. Tahun 630 Masehi, tahun ke-6 pertama kali Rasulullah berangkat dari Madinah untuk melaksanakan. Tapi apa? Qadarullah tertahan oleh kaum Quraisy, tidak boleh masuk ke kota Mekah. Terus akhirnya harus pulang. Jadi tahun ke-6 itu tidak jadi. Kemudian melakukan perjanjian, tahun depan diizinkan umat Islam bisa melaksanakan umroh. Jadi tahun ke-7 kembali lagi Rasulullah bersahabat-sahabat jemaah yang lain melaksanakan umroh yang namanya Umratul Qada sebagai pengganti tahun kemarin, dan alhamdulillah bisa terlaksana. Jadi sudah 2 kali. Yang ketiga, pada saat Fathul Makkah, pembebasan kota Makkah, itu Rasulullah juga beserta sahabat melaksanakan ibadah umroh. Kemudian yang terakhir, keempat, ketika menggabungkan antara haji dan umroh ketika melaksanakan haji wada, haji perpisahan pada tahun ke-9. Jadi Rasulullah itu hanya berumroh 4 kali. Ya, yang 1 batal tapi tetap dihitung, dan yang terakhir adalah ketika haji wada, haji perpisahan. Ya. Ini tadi ayatnya. Kemudian ini syarat yang dipenuhi sebelum melaksanakan haji. Jadi segala ibadah itu ada 3 syarat, ada rukun, ada wajib. Syarat itu adalah ketentuan yang harus dilaksanakan sebelum melaksanakan suatu ibadah, tapi bukan merupakan suatu rangkaian ibadah, hanya ketentuan. Maka syaratnya orang yang ingin melaksanakan haji, ya, yang pastinya beragama Islam, berakal sehat, kemudian balik, mencapai usia dewasa, kemudian merdeka. Saya kira sekarang sudah tidak ada yang perbudakan. Kemudian istiqomah, dan yang terakhir masuk haji ketika kita waktu haji, ketika kita melaksanakan ibadah haji. Yang perlu kami tekankan ini masalah istiqomah nanti. Ya. Tentunya berakal sehat, yang terjadi gangguan jiwa jelas tidak menjadi syarat. Ya. Jadi syarat inilah yang menjadi ketentuan. Saya kira insya Allah Bapak Ibu yang hadir di sini insya Allah sudah terpenuhi, ya. Amin. Ya. Insya Allah. Nah, ini saya coba akan mengulas sedikit masalah istitoah. Ya. Jadi istitoah dalam hal ini, ya, diwajibkan bagi setiap muslim dan muslimah yang mampu. Jadi ibadah haji itu diwajibkan setiap muslim. Mampunya kita itu gimana sih? Ya, ya. Istitoah menjadi salah satu syarat wajib haji.
mencakup yang pertama adalah aspek finansial, biaya perjalanan, dan bekal untuk keluarga yang ditinggalkan, dan berikutnya adalah istitoah keamanan. Berapa sih biaya perjalanan? Kita sudah tahu untuk mendapatkan kuota untuk haji reguler itu 25 juta. Ya. Nah, kira-kira untuk mendapatkan nilai 25 juta ini, untuk mendaftar ini, kira-kira nilainya ini relatif. Apakah dianggap mahal atau cukupan atau gimana? Yang jelas untuk sekarang untuk mendapatkan kuota itu 25 juta untuk haji reguler. Yang jadi masalah kan waktu tunggunya. Sekarang waktu tunggunya berapa, Pak? Berapa? Paling terlama itu ada di Sulawesi, 48 tahun, Pak. Mendaftar tahun ini 2025 tambah 48 berarti tahun 2073. Kemudian kalau di Jawa itu masih sekitar 35. Tapi itu hitungan manusia. Hitungan manusianya kita hitungannya yang begitu. Ya. Jadi kalau Pak Sandikan mau berangkat haji, itu ada juga syaratnya, Pak. 10 tahun setelah keberangkatan terakhir baru bisa mendaftar. Jadi kalau Pak Sandikan dulu saya sama, Pak, 2010. Berarti sudah bisa mendaftar 2020 kemarin. Kemudian baru dihitung waktu tunggunya. Ya. Saya kemarin terakhir 2018. Kalau secara hitungan manusia 10 tahun berarti saya mendaftar kalau mau berangkat 2028. Itu baru mendaftar untuk membuka kunci kuota kita yang terblokir. Jadi terblokir, Pak. Walaupun ada uang di Siskoan itu terkunci, nggak bisa bayar. Itu hitungan manusia. Ya. Rasio manusia berpikir itu, tapi kalau Allah menghendaki pasti ada jalan. Apalagi dengan adanya kementerian baru ini, insya Allah banyak perubahan-perubahan dan mengurangi waktu tunggu. Jadi mudah-mudahan tidak menjadikan alasan kita itu percuma saya harus mendaftar, atau juga kemungkinan umur saya tidak capai. Itu kan bukan alasan itu sebenarnya. Tapi bagaimana kita mendapatkan kuota, itu sudah menanamkan niat bahwa kami sudah berniat untuk melaksanakan haji. Persoalan berangkat atau tidak itu urusan Allah. Alhamdulillah saya juga tidak pernah sangka kalau tahun ini bisa berangkat lagi menjadi pembimbing. Jadi keberangkatan kemarin Mei 2025 saya pelunasan bulan April. 1 bulan setelah itu berangkat karena saya mendapat tugas untuk mendampingi jemaah haji tahun ini 2025. Kalau hitungannya belum bisa, mendaftar pun belum bisa. Karena saya harus bisa mendaftar 2028 baru bisa plus tambah 30 tahun. Berarti umur sudah di atas, sudah kondisi fisik sudah tidak kuat mungkin. Tapi jangan jadi makanya sering kami ditanya, Pak mau daftar umroh dulu atau haji? Kalau menurut Bapak Ibu gimana? Kita diskusi. Haji dulu atau mendaftar umroh dulu? Haji dulu. Jadi memang kita sepakat memberikan motivasi kepada jamaah bahwa kalau memang insya Allah diberikan rezeki, Bismillah, daftar. Persoalan tahun keberangkatan tidak usah dipikir, Pak. Tahun kemarin banyak yang maju karena ada aturan pendampingan. Jadi rata-rata kemarin itu yaitu mendampingi orang tuanya, masih muda-muda, dia masih lama, tapi karena ditarik tahun keberangkatannya bisa berangkat. Jadi tidak usah kita berpikir biar urusan Allah lah yang atur kapan kita berangkat. Setelah itu, insya Allah ketika kita mulai mendaftar, insya Allah pahalanya sudah jalan. Ibadah sebagai bahwa kita itu sudah berniat melaksanakan ibadah haji. Persoalan nanti setelah itu, insya Allah akan tergantikan. Baru kita mendaftar untuk melaksanakan ibadah umroh. Ya.
Jadi ini mungkin adalah satu pemikiran kita bahwa karena waktu tunggu kita tetap prioritaskan mendaftar dulu, mendapatkan kuota. Toh kalau memang kita tidak mendapat kesempatan untuk berangkat langsung melaksanakan ibadah haji, kuotanya itu tidak hilang. Itu akan turun ke ahli waris, ke anak atau keluarga yang lain. Ya. Saya lanjutkan. Istitoah dalam haji, ya, memiliki bekal secara finansial, ya, menguasai pengetahuan manasik haji seperti ini. Kita pelan-pelan untuk memahami sedikit demi sedikit masalah manasik haji, penataan hati yang ikhlas, sabar, syukur, tawakal, tawadhu beserta mental fisik. Jadi perjalanan haji itu adalah perjalanan fisik dan hati. Banyak orang di sana jamaah kemarin fisiknya kuat, tapi yang tidak bisa ditata hatinya, ya. Hatinya kurang sabar, tidak syukur, tidak tawakal, dan itu pengaruhnya besar dalam melaksanakan ibadah haji. Istitoah dalam haji itu ada dua, istitoah mubasyirah dan istitoah ghairul mubasyirah. Yaitu yang pertama, mubasyirah adalah seorang yang mampu melaksanakan haji dan umroh dengan kemampuan dirinya sendiri, sehat mental fisik, mampu menempuh perjalanan dan mengerjakan manasik tanpa kesusahan. Artinya istitoah mubasyirah ini adalah seseorang yang betul-betul secara finansial mampu dan bisa berangkat sendiri, ya. Kemudian ada yang kedua, istitoah ghairul mubasyirah. Itu adalah dia mampu haji dengan bantuan finansial orang lain. Jadi yang dibiayai oleh orang lain, atau orang itu mampu secara finansial tapi mewakilkan, ya. Jadi misalnya seseorang itu mampu tapi mewakilkan ke orang lain, dibadalkan, atau kemampuan haji itu menggunakan finansial orang lain, ya nggak ada masalah, rezekinya kan, ya termasuk kemarin ya kami sebagai pembimbing ya dari pembiayaan, bukan dari saya sendiri, ya. Istilah kesehatan dari hasil pemeriksaan itu ada 4, Pak. Jadi minta tolong kepada Bapak Ibu, mungkin ada keluarga tetangga, bahwa tahun ini ketat sekali pemeriksaan kesehatannya. Bahkan Kementerian Kesehatan Arab Saudi sudah menyampaikan bahwa nanti pengecekan kesehatan tidak hanya dilaksanakan di tanah air. Ketika tiba di airport Jeddah King Abdul Aziz, itu akan dilakukan pemeriksaan kesehatan. Kalau tidak terpenuhi, dipulangkan. Ada 11 kemarin sudah keluar dirilis 11 jenis penyakit yang betul-betul tanda petik harus betul-betul diperhatikan, ya. Nanti saya lihat. Jadi ini pemeriksaan kesehatan itu, istitoah kesehatan itu ada 4. Yang pertama, istitoah kesehatan tidak ada masalah, betul-betul sehat, ya. Kemudian yang kedua, istitoah pendampingan. Pendampingan ini pendampingan obat, pendampingan alat kesehatan. Jadi mungkin pakai kursi roda atau apa, itu boleh. Kemudian tidak memenuhi syarat istitoah sementara, artinya dia punya penyakit tapi menjelang keberangkatan dia dalam proses pengobatan. Pada mendekati pemberangkatan, kalau memang perubahannya signifikan, bisa berangkat. Jadi untuk sementara, istilahnya untuk sementara. Yang keempat, betul-betul tidak memenuhi syarat, ya. Seperti stroke sekarang. Kemarin yang stroke masih lolos, Pak. Bapak perlu tahu, tahun ini yang meninggal 443 jamaah. Tahun 2024 itu selisih 18 orang, berarti 463, ya, 461. Tahun kemarin, tahun ini 404, turun 18. Tapi 18 itu ada yang meninggal di Rumah Sakit Sukolilo, Pak. Mendarat di Juanda karena kondisi masuk ke Rumah Sakit Sukolilo 2 hari 3 hari meninggal, ya. Jadi makanya memang tahun kemarin, ya mohon maaf, banyak yang diloloskan,
Saya kemarin bawa 280 jamaah RSI, itu hampir 25 resiko tinggi. Kewalahan Pak, kami harus mengatur. Banyak yang memang secara bisa diloloskan. Tapi inilah tahun ini akan diperketat lagi. Jadi mohon diingatkan betul-betul, ya, terutama yang penyakit diabetes. Ya, ada namanya pemeriksaan HbA1c. HbA1c itu pemeriksaan gula darah yang tidak bisa dibohongi. 3 bulan ketahuan, walaupun minum obat walaupun diet, itu 3 bulan itu tidak ada pengaruhnya Pak, tetap muncul angka itu. Beda kalau kita melakukan pemeriksaan puasa, tidak makan minum obat pasti turun. Tapi kalau pemeriksaan HbA1c, dan itu standar yang digunakan oleh pemerintah Indonesia dan Arab, harus di bawah 8. Ya. Orang yang angka 6 ke atas itu sudah termasuk diabetes. Nilai yang normal harus di bawah 5,7. Ya. Jadi itu tolong diperhatikan. Jadi masih ada 6 bulan kurang lebih. Kalau memang ada gejala-gejala diabetes, pengobatannya harus sistematis kan. Ya, karena itu tadi pemeriksaannya menggunakan HbA1c. Nah, kita lanjut ke hukum umroh. Ya, jadi di sini ada wa'atimul hajja wal umrata walillah. Sempurnakan ibadah hajimu karena Allah. Ya, ini pendukungnya Al-Baqarah ayat 196. Nah, hukum umroh, ya, kita akan membahas masalah umroh. Hampir semua jumhur ulama, Syafi'iyah, Hambali, dan sebagian Maliki menganggap bahwa hukum umroh itu wajibnya sekali seumur hidup bagi yang mampu, seperti haji. Dalilnya tadi itu, ya, dalilnya sempurnakan haji dan umroh karena Allah. Kemudian menurut mazhab Hanafi dan sebagian Maliki, umroh itu hukumnya sunnah muakkad, sangat dianjurkan, tidak wajib tapi dianjurkan, ya. Jadi mendekati wajib. Nah, mazhab Hanafi ini yang menganggap bahwa itu adalah sunnah muakkad bukan wajib. Dalilnya ini dari Al-Baqarah 96. Sempurnakan haji dan umroh karena Allah. Jadi dianggap hanya penyempurna. Kalimat sempurnakan itu dianggap sebagai hanya penyempurna, bukan kewajiban. Kemudian dalam hadis Jabir bin Abdullah, tidak ada kewajiban umroh atas kalian, tetapi jika kalian berumroh maka itu lebih bagus. Jadi ada penekanannya pada akhir kalimat itu, bahwa tetapi kalian berumroh maka itu akan lebih baik. Kemudian melogikakan bahwa bila umroh itu wajib, pasti Rasulullah akan mempertegas statement ini, gitu. Kemudian Maliki, ya, Maliki itu mempunyai pemahaman bahwa sunnah muakkad, tapi sebagian kecil dari mazhab Malik itu mewajibkan. Dalilnya sama, Al-Baqarah 196. Umroh itu tidak wajib atas orang, baik orang yang tinggal di Mekah maupun di luar Mekah. Namun sebagian pengikut Maliki itu cenderung kewajib. Ya. Mazhab Syafi'i ini adalah wajib seumur hidup bagi yang mampu. Dalilnya sama, Al-Baqarah 196, dan ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, apakah wanita juga wajib berjihad? Sabda Rasulullah, ya, jihadnya yang tidak ada peperangan di dalamnya, yaitu haji dan umroh. Jadi jihadnya ibu-ibu wanita itu adalah haji dan umroh. Kias, ya, kesepakatan para sahabat bahwa melaksanakan umroh berkali-kali menunjukkan bahwa Rasulullah itu melaksanakan 4 kali umroh, menunjukkan bahwa kewajiban minimal itu sekali seumur hidup. Mazhab Hambali, ya, wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Ya, Aisyah pernah bersabda, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, apakah wanita juga wajib berjihad? Ya, itu tadi, jihadnya wanita adalah haji dan umroh. Jadi hukum menurut Hambali,
umroh itu hukumnya wajib sekali seumur, sama seperti haji. Ya. Saya akan mencoba sedikit ini. Saya buka ya supaya jelas. Haji tidak ada masalah. Semua keempat mazhab akan bahwa haji itu wajib bagi yang mampu. Sedangkan umroh tadi kita sudah jelaskan, ya, Hanafi menganggap sunnah muakkad, sedangkan Syafi'i dan Hambali mewajibkan, ya, sekali seumur hidup. Nah, ini adalah rukun haji. Jadi rukun haji itu adalah apapun rukun dalam ibadah itu, yaitu ketentuan yang harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan berarti ibadah itu tidak sah. Jadi ibadah haji dan umroh adalah pokok-pokok yang harus dilaksanakan dengan sempurna dan tidak boleh ditinggalkan. Jika rukun tidak dilaksanakan, maka haji itu tidak sah. Dalam ibadah haji dan umroh, jika rukun tertinggal, selain harus membayar dam, menyembelih kurban, bahkan hajinya itu harus diulang. Ibadahnya itu harus diulang jika memungkinkan. Salah satu yang kami harus, nanti kita akan lihat di rukun haji ini. Nah, ini contohnya rukun haji, Pak. Jadi mulai dari niat, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, tahallul, tertib. Sedangkan umroh itu ada 5, perbedaannya hanya di wukuf Arafah. Jadi haji itu rukunnya yang harus dilaksanakan, sudah bukan wajib lagi, sebagai rukun, wukuf di Arafah. Kalau tidak wukuf itu tidak haji namanya. Makanya ada namanya safari wukuf. Walaupun orangnya sakit harus lewat di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Ya. Tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu setelah kita melaksanakan lempar jumroh hari pertama. Itu tawaf ifadah itu persis pelaksanaannya seperti umroh. Ini tawaf, sa'i, tahallul. Nah, tawaf ifadah ini juga menjadi rukun haji. Kenapa? Ini kalau kita, tawaf ifadah ini kalau kita tidak melaksanakan, itu juga kita kena. Dan ada satu permasalahan di tawaf ifadah. Ketika kita sudah melempar hari pertama, segala larangan-larangan sudah diperbolehkan, kecuali apa? Berhubungan suami istri sebelum melaksanakan tawaf ifadah. Kalau melakukan kesalahan itu, maka hajinya tidak sah. Nah, itu makanya tawaf ifadah ini selalu kita tekankan ke jamaah, hati-hati sebelum melaksanakan tawaf ifadah, jangan terlalu berdekatan dengan suami. Ya. Wajib ini adalah hal yang harus dilakukan. Jika tertinggal atau terlewat, tidak menyebabkan ibadah itu batal. Jadi tetap sah, hajinya tetap sah, tapi harus diganti dengan menyembelih hewan, atau kadang harus berpuasa 10 hari, 3 hari di tanah suci, 7 hari di tanah air. Nah, contohnya apa yang wajib? Mabit di Musdalifah, kemudian menginap di Mina, melempar jumroh, tawaf wada, dan meninggalkan larangan ihram. Ini wajib. Artinya kalau memang tidak bisa karena kondisi tidak dilaksanakan, itu bisa membayar dam tapi hajinya tetap sah. Ya. Nah, keutamaan haji ini yang terakhir mungkin yang sudah waktu suruh, termasuk rukun haji yang kelima. Ya, Islam itu dibangun atas 5 perkara, dan salah satunya adalah menunaikan haji ke Baitullah, menghapus dosa. Barang siapa yang berhaji karena Allah, tidak berkata keji, tidak berbuat maksiat, maka ia pulang seperti bayi yang dilahirkan ibunya. Balasannya haji mabrur, tidak ada balasan kecuali surga. Jihad bagi yang tidak mampu berperang, anak-anak, orang tua, orang lemah, wanita, jihadnya adalah haji dan umroh. Keutamaannya, ya, menghapus dosa, ya, umroh antara satu umroh berikutnya itu menghapus dosa. Makanya belum ada, saya lihat jamaah yang belum umroh itu kapok, selalu ingin kembali lagi, karena memang ini
Ya, antara umroh yang satu dengan umroh yang lain itu menghapuskan dosa. Jadi ini motivasi ini, ya. Menjadi jihad bagi wanita, kemudian dilimpahkan rahmat dan keberkahan. Bapak mungkin, Bapak Ibu pernah melihat bahwa kenapa tahun ini sangat diperketat kejadian diperketat masalah istiqomah kesehatan. Tahun ini ada 3 jamaah Indonesia yang hilang sampai sekarang tidak ditemukan. Satu dari Jawa Timur ternyata kepancen, ya, Randilem ya. Kemudian satu dari Jawa Tengah, Solo mungkin, dan satu dari Sumatera. Sampai kepulangan terakhir sampai saat ini belum ada kabarnya. Ya. Hampir semua orang tua yang kena demensia, Pak. Jadi bukan lagi amnesia, demensia. Makanya salah satu nanti kesehatan ini demensia. Perbedaannya kalau amnesia itu hilang daya ingat, Pak, lupa, tapi masih bisa beraktivitas. Ya, karena faktor usia mungkin, atau karena ada benturan di otak. Tapi kalau demensia itu sudah kompleks, sudah kumpulan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan penurunan kognitif manusia. Bisa berpengaruh ke bahasa, bisa berpengaruh ke gerakan tubuh, dan bisa berpengaruh ke suasana. Bapak pernah mendengar ada jamaah yang kena demensia pas naik ke pesawat langsung minta turun. Kenapa? Takut melihat balik-balik pesawat, gak mau naik. Bahkan sudah ada yang di pesawat minta turun, ayamnya katanya belum diberi makan. Ada ya kemarin, ayamnya minta. Itu karena suasana, itu karena dimensianya itu. Ya, jadi memang tahun ini diperketat sekali, ya, dan banyak kemarin. Dan kemarin viral, kemarin tahun 2028 itu seorang jamaah sepuh itu jalan makin menjauh dari hotelnya, dipanggil oleh petugas, tetap tidak mau. Karena apa? Ada rasa takut, tidak percaya sama orang, itu sehingga dia tidak terlalu percaya sama orang. Ya, padahal yang memanggil itu petugas. Ya, kami kalau petugas pakai rompi khusus, ketahuan petugas haji. Ya. Jadi itulah yang perlu kenapa pemerintah Indonesia itu sangat ketat sekarang ini dengan melihat permasalahan yang kemarin. Ya, jadi ini saya sering ulang, ya, bahwa haji itu merupakan amal yang paling afdal. Jika ibadah haji tidak bercampur dengan dosa, balasannya adalah surga. Dan merupakan jihad fisabilillah. Haji akan menghapus kesalahan dan dosa, haji akan menghilangkan kefakiran dan dosa, dan orang yang berhaji itu adalah tamu Allah. Yang namanya tamu Allah itu insya Allah semua dijamin, ya, dijamin. Tinggal bagaimana kita menerima pelayanan Allah di tanah suci. Haji mabrur tidak ada balasannya yang pantas selain surga. Ya, ini hadisnya, ya. Lima bainahuma wal hajjal mabrura laisa lahu jazaan illa jannah. Ya, jadi tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali jannah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi salah satu cara kita memantaskan diri. Saya sudah menyampaikan ketika seri yang kedua, materi yang kedua, salah satu cara memantaskan diri itu yang pertama itu tadi, Pak. Kita ulang-ulang, labbaik Allahumma labbaik. Mudah-mudahan Allah bergerak. Ya, di sini malaikat banyak, mudah-mudahan kita betul-betul mendapat panggilan. Yang kedua, ya harus siap mengurus paspor. Ya, jadi orang mengurus paspor itu tidak mesti harus berangkat. Jadi nanti kalau di imigrasi ditanya mau kemana, mau ke luar negeri, kemana belum tahu, masih merencana, itu tidak ada masalah. Dibanding kalau Bapak mengatakan saya mau umroh tapi belum mendaftar, itu langsung diminta surat rekomendasinya dari biro. Kenapa? Imigrasi bertanggung jawab memastikan bahwa biro perjalanan yang Bapak gunakan itu betul-betul terdaftar. Dengan kasus kemarin first travel dengan Abu Dur, ya banyak ini. Tapi kalau Bapak misalnya belum
kami punya keinginan tapi kami belum mendaftar umroh, tapi kami berikhtiar punya paspor, silakan, tapi mengatakan bahwa kami ada rencana keluar negeri tapi belum tahu kapan dan kemana, itu tidak ada masalah. Itu hak kita untuk mendapatkan paspor, dan itu berlaku 10 tahun Pak, atau 5 tahun, bisa 10 tahun, sekarang 10 tahun. Insya Allah, masa sih kalau kita berikhtiar ya memantaskan diri 10 tahun tidak ada panggilan, suatu hal yang mustahil ya. Jadi itu salah satu cara memantaskan diri. Termasuk cara memantaskan diri ini kita tidak bosan-bosannya ikut manasik, mengulang. Saya hampir 3 tahun terakhir ini tiap tahun Pak ikut manasik sama nyonya. Saya sering dengar, padahal itu sudah ngerti, sudah hafal, tapi dalam setiap manasik ada sesuatu hal yang baru yang kami dapat dan memotivasi. Dan alhamdulillah tahun ini juga masih mendapat kesempatan untuk mendampingi jemaah haji, karena kami senang menerima materi-materi. Mudah-mudahan ini juga menjadi pemantasan kita yang hadir di tempat ini, untuk salah satu memantaskan diri untuk mendapatkan panggilan Allah untuk datang ke tanah suci. Amin. Amin ya Rabbil Alamin. Saya kira itu Pak Sadekan, waktunya juga sudah masuk suruh. Mudah-mudahan kita bisa mengajukan seri keempat nanti dengan materi pembahasan yang jelas. Mudah-mudahan tidak bosan Pak ya, tidak bosan materi-materi ini, karena ini materi-materi motivasi. Mudah-mudahan kita digerakkan ya, karena haji itu bukan orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang yang mendapat panggilan ya. Saya kira itu materi kita tentang hukum dan keutamaan haji umroh tahun ini pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan kesehatan, kesempatan, rezeki yang berkah, diberikan kesempatan untuk betul-betul bisa melaksanakan ibadah di tanah suci. Yang sudah pernah bisa kembali lagi ya, bisa umroh kembali, bisa memperbarui umrohnya lagi. Yang belum, insya Allah diberikan kesempatan. Kita berdoa, ada satu doa yang selalu kita harus ucapkan, Allahumma yassir lana syaratana ilal makhatal mukarramah wal madinah munawwarah wa rujua ila baladina salama wal afiyah. Itu aja diucapkan. Hampir saya tiap salat saya ucapkan itu Pak. Allahumma yassir lana syaratana ilal makhatal mukarramah wal madinah munawwarah wa rujua ila baladina salama wal afiyah. Insya Allah Allah akan memberikan apapun caranya ya. Mungkin dengan orang lain, mungkin dari anak kita, mungkin dari saudara kita, atau mungkin dari kita sendiri, dengan rezeki kita bisa mendaftar ya. Moga nanti kalau ini kalau ada yang perlu ditanyakan, konsultasi bagaimana, karena memang tahun ini perjalanan haji umroh ini agak berbeda dengan tahun kemarin, dan kami punya akses untuk mendapatkan informasi itu setiap ada permasalahan. Saya kira demikian. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan Pak. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ini saya mau tanya tentang bagaimana hukumnya saat kita itu menanti panggilan haji, kemudian kita itu melaksanakan umroh. Itu bagaimana hukumnya? Karena kalau kami lihat bahwa menunggu haji itu waktunya terlalu panjang hingga puluhan tahun, sehingga kami berniat untuk melaksanakan umroh. Bagaimana hukumnya? Iya. Terima kasih. Fenomena keberangkatan haji yang begitu panjang dan lama, sehingga mulai dari awal kita itu mendaftar secara haji, kemudian sampai tua kita mengalami satu kesakitan atau penyakit yang permanen. Itu memang fenomena seperti itu sudah banyak sekali yang dialami oleh teman-teman kita yang seperti ini. Terus bagaimana solusinya nanti agar supaya kita nanti bisa berangkat ke haji? Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir itu ya, dua dulu ya, sambil ingat. Yang pertama, karena dengan waktu yang panjang, kira-kira boleh nggak kita umroh dulu? Saya kira Rasulullah sudah mencontohkan.
Rasulullah itu umroh dulu baru haji. Ya, mulai tahun ke-6, 7, 8, tahun ke-10 baru melaksanakan haji. Jadi memang Allah Rasulullah sudah mencontohkan bahwa kita bisa melaksanakan umroh dulu. Cuma memang karena haji ini adalah suatu kewajiban, kita biasa memotivasi. Silahkan dulu menggugurkan kewajiban kita untuk mendaftar haji dulu. Karena nilai pendaftaran haji 25 dengan nilai umroh 30 atau 35 itu selisih sedikit. Tapi kita sudah berniat, sudah menggugurkan kewajiban kita dengan cara mendaftar. Persoalan waktu tunggunya itu sudah di luar logika kita sebagai manusia, biar urusan Allah. Insya Allah mungkin dengan kita mendapatkan kuota haji, rezeki kita tiba-tiba ada, kita bisa gunakan untuk kita bisa melaksanakan umroh. Memang permasalahan Pak hampir semua, makanya ada namanya kebijakan pemerintah itu pendampingan itu mengganti apakah salah satu pasangan suami istri itu ada yang meninggal sehingga diganti, atau karena sakit tidak bisa berangkat, akhirnya dilimpahkan kepada anak. Kalau tahun-tahun kemarin itu tidak boleh Pak, dikumpul menjadi kuota nasional dibagi lagi. Tapi mulai 2 tahun lalu itu sudah diberikan kepada anak. Dan insya Allah peraturan berubah-ubah terus. Karena ini memang niatnya Kementerian Haji dan Umroh ini akan memperkecil waktu tunggu. Jadi tidak melihat provinsi, tapi hampir rata-rata nanti tiap provinsi itu waktu tunggunya sama. Ya, tetap kita berikhtiar dan menjaga kesehatan. Dan mudah-mudahan kita tidak tahu, siapa tahu peraturan nanti memprioritaskan yang usia-usia yang lanjut, itu bisa saja. Ya, kalau kemarin setelah COVID itu diprioritaskan umur 65 tahun ke bawah. Ya, artinya apakah sebelum umur paling maksimal 65. Kita nggak tahu aturan, kita tetap berikhtiar bahwa kami sudah mendaftar haji, persoalan kondisi saya menjaga kesehatan saya, mudah-mudahan dengan jalan apapun Allah akan memanggil. Saya kira itu ya. Saya kira cukup. Iya. Ini yang dialami oleh Profesor di Jakarta, yang itu sudah daftar pasangan suami istri, kemudian belum waktunya berangkat sudah meninggal duluan orang tuanya itu. Kemudian bagaimana untuk berikutnya Pak bisa diganti oleh anaknya atau enggak itu? Karena kalau nggak boleh diganti sama anaknya, dia berangkat sendirian, istrinya itu. Mohon penjelasan itu. Iya, terima kasih Pak. Jadi memang ini kasus yang 2 tahun ini sampai tahun ini juga kasusnya begitu. Makanya tadi saya sampaikan bahwa banyak jamaah yang masih muda-muda ini. Saya nanya daftarnya kapan, ternyata dia pengganti dari orang tuanya yang mungkin salah satu meninggal, atau orang tuanya memang dalam kondisi kesehatan sudah tidak memungkinkan istitoah, kesehatannya sudah tidak terpenuhi. Jadi langsung diproses. Jadi harus melapor ya langsung. Bahkan Bapak Ibu, kalau misalnya suaminya itu berangkatnya mungkin misalnya tahun depan, istrinya bisa berangkat juga walaupun istrinya masih 10 tahun, itu bisa ditarik istrinya, tapi dengan syarat sudah 5 tahun terdaftar. Itu tahun kemarin itu juga bisa. Jadi tidak mesti harus terpisah, jadi ditarik. Jadi sekarang ada strategi, ketika istrinya masih lama, dia tunda keberangkatannya, suaminya ini menunda keberangkatannya sampai menunggu batas 5 tahun istrinya terdaftar. Jadi terdaftar tapi masa tunggunya masih lama, itu bisa ditarik. Syaratnya itu tahun kemarin, tahun ini berlaku gitu. Jadi syaratnya 5 tahun Pak. Ya, jadi misalnya dia mendaftar tahun 2000 ini 2020, berarti tahun ini dia bisa berangkat mengikuti suaminya. Jadi ditarik walaupun mungkin dia berangkatnya tahun 2030 atau 2035, tapi karena suaminya tahun ini berangkat, istrinya sudah terdaftar 5 tahun,
di siswa itu bisa ditarik. Ya. Dengan kasus yang seperti Pak Sardikan sampaikan bahwa langsung otomatis diganti oleh ahli waris. Jadi tidak akan hilang dan tidak akan. Tapi waktu tetap ya. Waktu tetap sesuai dengan keberangkatan. Ya, saya kira itu Pak. Insya Allah mudah-mudahan bulan depan kita bisa melanjutkan lagi dengan sesi materi. Mudah-mudahan tidak bosan. Ya, sedikit yang saya bisa sampaikan berdasarkan pengalaman dan informasi yang kami dapatkan kita bisa berbagi. Mari kita tutup dengan doa kepada dulu. Jadi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.